Ryan, gimana mungkin Mas Ryan hari ini persiapannya untuk pemeriksaan? Ya, ini kan masih penyelidikan awal ya. Penyelidikan terkait laporan kita, dan ini konsepnya akan klarifikasi ya, akan mencocokkan segala sesuatu gitu. Jadi harapan kita sih mudah-mudahan ini bisa cepat berlanjut ke penyidikan. Ada bawa berkas atau bukti apa gitu? Sudah semua berkas sudah di deliver dari jauh-jauh hari, jadi secara kelengkapan kelengkapan data sudah aman. Ya. Saksi ada 2 orang saksi. Itu nih salah satu kakak kandung saya, dan satu udah di dalam. Langsung dibawa hari ini juga ya? Ya, saksi yang saksi aktual ya, yang ada dari pihak saya, yang ada fakta di lapangan langsung melihat. Ya. Ada bukti tambahan yang dibawa, mungkin apa aja Mas? Bukti tambahan yang dibawa? Sejauh ini semua sudah dipenuhi. Jadi tunggu aja nanti hasil penyelidikannya ya. Oke. Thank you. Terima kasih. Hari ini setelah kami selesai untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan laporan kami, saya juga bersama kuasa hukum AJP Enko, Ibu Ani dan Pak Jajang, dan beserta keluarga saya, ini kakak saya, keluarga saya semua di belakang, mau update juga terkait kasus ini untuk teman-teman semua bahwa progres terus berjalan. Hari ini pemeriksaan penyelidikan berjalan dengan lancar, dan kita berharap dan terus mendorong dan mengapresiasi juga Polri untuk bisa terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berharap semua proses ini bisa berjalan sesuai ekspektasi bahwa semua orang sama di mata hukum. Ada berapa pertanyaan Bang? 11, ada 11 pertanyaan saya kira. Buat kami permintaan maaf itu nggak exist ya, nggak ada, karena memang permintaan maaf yang lahir dari penyesalan dan rasa bersalah itu nggak pernah ada. Jadi apapun permintaan maaf yang ada di media itu kami nggak tahu, dan kami tidak selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada. Dan lagi-lagi secara hukum permintaan maaf itu tidak pernah menggagalkan proses hukum. Jadi itulah alasan kami tetap melanjutkan ini, karena memang dari awal. Jadi gini teman-teman, fase permintaan maaf itu buat kami sudah lewat itu. Harusnya sebelum ada kisruh ini, sebelum ada langkah-langkah ini, permintaan maaf harusnya terjadi gitu ya. Tapi itu tidak pernah terjadi, makanya kami memutuskan untuk lanjut proses hukum. Berarti secara nggak langsung kayak tutup pintu damai juga nggak sih sama Ahmad Dhani? Nggak ada pintu yang ditutup, karena narasi damai itu nggak pernah ada gitu. Jadi memang ya saya melakukan apa yang menjadi keyakinan yang harus saya lakukan bersama tim kuasa hukum, bersama keluarga, bahwa nama keluarga kami sudah dihina, sudah dilecehkan gitu, dan ini menjadi showcase yang buruk buat generasi bahwa hal-hal yang berhubungan dengan etika ini pelan-pelan sudah mulai tergerus nih spiritnya gitu. Jadi dengan kasus ini kita percaya bahwa penghormatan itu adalah milik siapapun, sekalipun keluarga saya di kampung, orang kecil, sekalipun saya juga yang tidak sebesar siapapun gitu, beliau gitu, termasuk Ahmad Dhani gitu, tetap harus dihormati. Dan artinya teman-teman, saya memperjuangkan ini semata-mata bukan untuk diri saya sendiri, tapi buat keluarga besar saya, dan untuk semua orang yang memiliki marga dan percaya bahwa marga itu menyangkut kehormatannya. Ahmad Dhani ada komunikasi nggak ke Abang? Nggak ada. Ahmad Dhani itu terakhir WA saya itu, saya ulang ya biar semua clear ya, terakhir WA saya itu terkait ada kesalahan Kompas TV menulis nama saya di running text berita dari Ryan Pono menjadi Ryan Pohon, dan itu sudah diklarifikasi sama pihak Kompas TV, meminta maaf secara langsung by chat WA, dan saya sudah sangat clear. Dan Dhani dengan capturean itu Ryan Pohon itu dia WA saya, dia bilang, bro
ini TV kurang ajar nih, harus dituntut juga. Itu secara nggak langsung itu bentuk dari ngenyek juga ya. Itu, dan dia tidak pernah menganggap semua ini serius dan saya nggak bales. Mas, dari MKD sendiri kemarin sempat juga bilang katanya bahwasannya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang pasti inisiasi itu tidak datang dari kami. Itu inisiasi hukum sudah kami ambil dan kami bertanggung jawab terhadap itu. Jadi ide gagasan itu harus datang dari orang-orang yang merasa bersalah, yang sudah melakukan kesalahan. Selama inisiasi itu tidak datang, ya berarti ya ini proses terus berjalan. Dan gimana ya, Ahmad Dhani kan bilang dia orang radikal, saya radikal. Ini kita nikmati proses keradikalan ini, teman-teman, itu maksud saya. Jadi yang saya tagih adalah gentleman-nya itu, kejantanannya itu. Termasuk nanti kalau dipanggil oleh pihak penyidik harus hadir. Jangan nggak hadir, jangan dengan narasi apapun memilih untuk tidak hadir. Pengecut itu. Jadi semua harus dihadapi dengan dia itu, dengan jantan. Bang, sebenarnya tuntutnya apa?